sedekah. Insyaallah amalan-amalan itu akan menutupi kesalahan-kesalahan kita. Ini dosa yang pertama. Dosa yang kedua, ini kata Imam Al-Ghazali, apa dosa yang kedua? Wasani dunubu bainaka wa bainallah wa bainallahi subhanahu wa ta'ala kasyurbil khamri wa darbal mazamir wa aklur riba. Dosa yang kedua yaitu dosa kita dengan Allah berupa melanggar larangan. Kalau pertama tadi dosanya apa? Meninggalkan kewajiban. Cara taubatnya gimana? Kalau memungkinkan diqadha, kalau tidak memungkinkan memperbanyak amal saleh untuk menutupi. Sekarang yang kedua, dosa yang kedua versi Imam Al-Ghazali itu apa? Dosa berupa melanggar larangan. Apa larangan yang Allah larangkan pada kita? Jangan minum khamar. Terus apa lagi? Darbul mazamir, jangan bermain seruling. Itu benar, Pak. Yang ketiga, wa aklur riba, jangan makan harta riba. Terus apa lagi? Jangan berzina. Jangan yang dalam Quran itu kan larangan. Ketika kita melanggar otomatis apa? Berdosa. Gimana cara melebur dosa itu? Kata Imam Al-Ghazali, apa? Fatandamu ala dzalik. Yang pertama, ia harus menyesali, nyesel. Pertama yang harus nyesel dulu, Pak. Gak nyesel kemudian apa? Ketun aku. Kenapa dulu kok gak sampai itu? Lah ini kan apa? Mohon maaf, Pak. Ketika dulu ada kesempatan berbuat dosa, tapi gak dilakoni dulu, lah sekarang nyesel. Kok gak tak lakoni ini? Lah itu dosa besar, Pak. Lah ini justru ketika dia melakukan dosa besar dulu, sekarang sadar, kemudian dia menyesali. Lah ini harus disesali. Yang kedua, apa? Wa tawattinu qablaka ala tarkil 'udi ila abidil abada. Yang kedua, dia menetapkan hati untuk apa? Tidak mengulangi lagi untuk selamanya. Jadi di sini enggak ada taubatnya. Jadi enggak ada qadanya. Orang yang pernah berbuat zina, ya sudah, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Syarat taubat nasuha ada berapa? Syarat taubat nasuha ada 6 kalau dalam kitab Minhajul Muslim. Apa saja itu? Yang pertama al-iqla'. Al-iqla' langsung berhenti. Seperti contoh, Pak. Kita tahu ini riba, tapi taunya masih di pertengahan. Seperti apa riba yang di pertengahan? Kredit motor. Apakah kredit motor kemudian riba? Enggak. Yang riba itu kredit motor kalau menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga itu apa? Leasing. Gimana contohnya? Contoh gini, saya beli mobil ke dealer kredit. Kalau Scoopy itu yang punya saya dulu itu yang cuma saya kan beli second, saya belum pernah beli baru. Kenapa? Wes seadanya aja duit cekak kena riba itu lah. Kalau kita contoh ke dealer, kita bayar DP kan? Sudah. Dealer. Habis itu kemudian apa yang diserahkan pada kita? Motornya. Motor diserahkan pada kita. Suratnya diserahkan pada siapa? Suratnya masih di bank, di dealer kan. Dealer itu kan otomatis harus kulaan. Kulaan kemana? Ke pabrik. Kira-kira kulaan dari dealer ke pabrik itu boleh nggak kalau kredit? Nggak boleh. Makanya dealer itu butuh
duit. Gimana caranya? Mobil atau motor yang sudah dijual kepada kita sama dealer dijual ke bank. Contoh harganya 24 juta. Habis itu kemudian dia minta kepada bank nih bang 24 juta, nanti cek orangnya nyicil kepadamu, tapi nanti naiknya menjadi 28 ataupun 33 tergantung bulanannya. Berarti kan leasing itu apa? Kenapa kok dikatakan riba? Tak ubahnya kita pinjem uang 24 juta tapi disuruh bayar 30 atau 33. Disitulah bentuk namanya riba. Solusi cekak riba gimana? Beli langsung kepada orangnya. Contoh, ada bapak jualan motor. Kemudian saya tawar, Pak berapa bapak mau jual? Cash Ustaz 20 juta. Saya minta, Pak saya kredit nggih 2 tahun. Tapi saya bayar 25 juta. Boleh apa enggak? Orangnya tadi kan jualnya berapa? 20 juta cash. Tapi karena saya nggak punya duit, saya minta Pak 25 juta tapi saya bayar 2 tahun. Boleh apa enggak? Oh ya Ustaz, boleh, monggo. Boleh itu Pak. Jadi dia tetap dapat untung, harusnya kan dapatnya 20. Tapi karena 2 tahun, akhirnya dapat 25. Jadi tetap walaupun apa saya nambahi dari harga aslinya karena kesepakatan hanya kedua belah pihak itu tidak riba. Wis kadung riba tahunya di pertengahan. Belum kurang 10 kali cicilan Ustaz, mosok iki riba. Makanya kalau mau belajar ini setelah lunas semua itu loh. Jadi kalau jangan mau belajar masalah riba setelah nggak punya cicilan, cek aman. Jadi kalau masih punya cicilan pura-pura nggak tahu aja sudah. Karena di dalam hadis keterangannya jelas kok. Di dalam kitab hadis arba'in tuh bab yang ke-39. Apa keterangannya? Kata Nabi ada 3 perbuatan manusia yang tidak dinilai dosa walaupun secara zahir dia berdosa. Apa kata Rasulullah? Innallaha tajawaza an ummati talatatun. Allah bebaskan dariku 3 perkara. Dari hambaku 3 perkara. Artinya walaupun dia nyata melakukan dosa, tapi terbebas tidak dihukumi sebagai berdosa. Yang pertama anil khata. Orang melakukan dosa karena kesalahan. Artinya dia tidak tahu kalau ini dosa. Itu aman Pak. Jadi kan contoh beli motor cara itu, bahwa setelah lunas baru tahu kalau itu apa? Riba. Aman apa enggak? Halal apa enggak? Halal. Mungkin ini gak ngerti kok. Makanya kalau nanti babnya masalah riba, gak usah takut dulu. Asalkan pastikan ya, apa? Tidak mati sebelum belajar riba. Yang repot mati Pak. Yang kedua, nisyan, lupa. Makanya kan kita sering baca doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jelas. Jadi ini riba itu kita makan harta riba. Gimana? Saya tahu ini riba, tapi sekarang saya sudah berhenti ya Rabb. Yang lalu saya karena ketidaktahuan saya berhenti. Itu sudah mencukupi. Insya Allah dosa-dosa masa lalu itu diampuni oleh Allah karena dia melakukan karena ketidaktahuan. Jelas. Apalagi yang kaitannya dengan larangan. Wa aklu malal yatim, makan harta anak yatim. Itu juga hati-hati. Ya, kalau nanti ada acara tahlilan, kemudian diundang tahlilan, pastikan yang ditahlili sudah meninggal, biar jenengan apa? Aman. Nah, ini benar ini. Jadi pastikan apa? Yang ditahlili sudah benar kan? Benar. Yang kedua, kalau jenengan mau tahlilan, saya nggak bahas hukum tahlilannya. Yang saya bahas hanya makanannya.